Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ibadah keluarga pada malam hari ini mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 9 kita akan mulai. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan memujinya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita nyanyikan Gita Bakti 10 bait yang pertama dan yang kedua, Puji Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang ada di dalam tahta yang surga, kami menaikkan rasa syukur dan berterima kasih pada malam hari ini. Kami boleh dihubungkan untuk hari dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai dengan sektor 9. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal ke tengah hingga akhir dalam tangan Tuhan. Lalu Tuhan memakai hamba-Mu Bapak Penatua Heri Pratomo, agar ia dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca Mazmur Pujian yang terambil dalam Mazmur 49 ayat yang kedua hingga yang kelima. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Mulutku akan mengucap hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Jemaat, silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 54 bait yang pertama, tak kita menyerahkan dan apa yang berikutnya. Bapak Ibu sekalian ada di rumah, semacam khasnya kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus untuk membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih malam ini Kau telah pertemukan kami dalam ibadah online. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Pimpinlah mulut hamba untuk menyampaikan firman yang akan memberikan arah tunjuk dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Amsal pasal 4 ayat 5 sampai 6. Amsal pasal 4 ayat 5 sampai 6. Janganlah perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jangan meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihlah dia, maka engkau akan dijaganya. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata hikmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Kata hikmah artinya bijaksana. Dalam bahasa Ibrani dari kata hakuma artinya bersikap bijaksana. Dalam bahasa Inggris artinya wisdom. Hikmat itu bukan sekedar pandaian atau intelektual saja atau IQ saja, tapi hikmat itu lebih daripada itu. Hikmat adalah kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan, kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan pimpinan Tuhan. Pusat dari hikmat itu bukan di otak, tapi di hati. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kita perlu hikmat Tuhan. Kata hikmat dalam pembacaan tadi dikaitkan dengan kepemimpinan Salomo sebagai raja, yaitu bagaimana dia harus mengambil keputusan untuk rakyatnya. Yaitu kalau kita bisa ambil contoh dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 19. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 29. Di sana dikatakan Salomo memutuskan tentang 2 orang ibu yang sama-sama mengaku bahwa dirinya mempunyai anak. Bagaimana Salomo memutuskan siapa ibu dari anak ini? Maka kita lihat dari pembacaan tadi. Dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 19-29. Dengan hikmatnya dia putuskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, supaya Salomo dapat memperoleh hikmat Tuhan dan juga kita dapat memperoleh hikmat Tuhan, maka kita memerlukan satu kata, yaitu di dalam Amsal pasal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut Tuhan. Jadi bagaimana memperoleh hikmat Tuhan? Itu adalah kalau kita takut akan Tuhan. Seringkali kita diperhadapkan untuk membuat keputusan-keputusan yang sulit di dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita ingin memutuskan dengan benar, maka keputusan itu
harus berdasarkan hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu diperoleh kalau dia takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, juga kita seringkali kalau rapat-rapat majelis, rapat PHM dan sebagainya, kita selalu seringkali mulai dengan berdoa meminta hikmat Tuhan untuk dapat menyelesaikan semua persoalan-persoalan di dalam jemaat dengan hikmat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kenapa harus takut kepada Tuhan? Karena Tuhan yang layak disembah, Tuhan itu harus dihormati, Tuhan harus dinomorsatukan, Tuhan harus diprioritaskan. Dialah satu-satunya yang harus disembah, kata Tuhan pada jemaat Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Dia pencipta langit dan bumi yang harus disembah. Maka hendaklah kamu takut akan Dia. Lalu selanjutnya dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat ketiga, takut akan Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan adalah dikatakan Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi ada 3 hal takut akan Tuhan. Yang pertama adalah harusnya dia membenci kejahatan. Yang kedua, dia harusnya membenci kesombongan. Yang ketiga, dia tidak menipu. Jadi takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksudkan membenci kejahatan? Kita harus meninggalkan segala bentuk kejahatan. Kita harus menanggalkan segala bentuk kejahatan. Mari kita berbuat kebajikan kepada siapapun. Mari kita pikirkan, kita lakukan dalam perbuatan apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci. Jadi Bapak sekalian, kita harus membenci, kita harus menanggalkan, kita harus ada jarak, kita harus meninggalkan kejahatan kita, supaya kita layak di hadapan-Nya. Allah adalah kudus, maka anak-anaknya harus kudus. Yang kedua, takut akan Tuhan itu adalah membenci kesombongan. Bapak sekalian, segala jenis kesombongan, kecongkakan, tinggi hati, merasa lebih tinggi daripada yang lain, merasa lebih besar daripada yang lain, merasa lebih baik daripada yang lain, harus kita tanggalkan, harus kita tinggalkan, harus kita benci. Kita tidak perlu merasa hebat daripada yang lain. Kita adalah manusia membutuhkan sesamanya. Jadi kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita saling merendahkan diri. Yang ketiga, dikatakan tidak menipu. Jadi segala bentuk tipu muslihat, segala dusta, kebohongan harus kita tinggalkan. Dalam kitab Yohanes dikatakan iblis itu adalah bapa dusta.
Seharusnya kalau kita sebagai anak Allah, maka kita tidak berdusta. Kita meninggalkan tipu muslihat kita, supaya kita layak di hadapannya. Jadi ada 3 hal takut akan Tuhan, saudara. Yang pertama, membenci kejahatan. Yang kedua, membenci kesombongan. Yang ketiga, tidak menipu. Itu harus terwujud di dalam kehidupan kita. Tapi sekali kalau kita sombong, kalau kita jahat, kalau kita menipu, itu berarti kita tidak menganggap bahwa Allah itu ada. Kita berarti tidak takut akan Tuhan. Kalau kita jahat, kalau kita nipu, kalau kita sombong, berarti kita tidak menganggap Allah itu ada. Kita tidak mengakui bahwa Allah itu ada. Kita tidak mengakui bahwa kita takut akan Tuhan. Kita tidak takut pada semua. Kita tidak takut sama Tuhan. Seharusnya kita takut kepada Tuhan. Jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita ingin memperoleh hikmat Tuhan, hendaklah kita takut akan Tuhan. Bapak sekalian, ayat 6 ini katakan, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihlah dia, maka engkau akan dijaganya. Bapak sekalian, hikmat digambarkan sebagai pribadi. Penulis Amsal ini mengatakan bahwa mengarahkan kita, penulis Amsal ini mengarahkan bahwa mengarahkan kepada sumber hikmat. Siapakah sumber hikmat itu? Tuhan sendiri. Di sini katakan, hendaklah kamu mengasihi dan juga jangan meninggalkan hikmat itu. Penulis Amsal ini mengatakan bahwa kita harusnya bersandar kepada sumber hikmat, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang punya kemampuan yang maha kuasa, Alfa dan Omega, Allah yang kekal, abadi. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah sumber hikmat. Maka kita harus takut akan Dia. Dimanapun kita berada, kita tidak peduli di gereja, di rumah, di tempat pekerjaan, tapi di tempat tersembunyi sekalipun, hendaklah kita takut akan Tuhan. Karena Tuhan itu ada. Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu maha kuasa. Salomo adalah orang yang sangat hebat. Dia mempunyai segala sesuatu. Dia mempunyai kekuasaan. Dia mempunyai jabatan, kekuasaan atau jabatan atau tahta. Dia mempunyai kekuasaan, jabatan atau tahta. Dia mempunyai kekayaan luar biasa. Dia juga mempunyai istri yang banyak. Tapi semuanya itu, kata Salomo, adalah sia-sia. Yang utama bagi Salomo adalah takut akan Tuhan. Di dalam kitab Pengkhotbah, semuanya itu adalah sia-sia. Kekayaan, kekuasaan, istri-istri dan sebagainya. Kalau kita tidak landaskan dengan hidup takut kepada Tuhan, itu semua akan sia-sia. Jadi Bapak sekalian, takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Takut adalah landasan kehidupan kita. Dalam Perjanjian Baru, kitab Matius pasal 6 ayat 33, ini ayat yang sangat sering kita baca. Dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita
mengutamakan, memprioritaskan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kita utamakan Tuhan, kita prioritaskan Tuhan, maka semuanya kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan memelihara kita. Kalau kita mengasihi Dia, kalau kita tidak meninggalkan kita, kalau kita hidup jalan bersama Dia, maka Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Marilah kita sama-sama menyanyikan Jumat 441 ayat pertama dan kedua. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, mari kita sama-sama memasuki doa syafaat. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah, atas pemeliharaan, atas penjagaan. Biarlah kami takut akan Tuhan dalam kehidupan, karena takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari hikmat, dan hikmat Tuhan juga dialah memimpin kehidupan kami senantiasa. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa ini, untuk pemerintah Indonesia. Tuhan berkati. Ketika pemerintah sedang sibuk untuk menguji atau menghadapi COVID-19 yang kelihatan belum reda, kami berdoa supaya seluruh kebijakan pemerintah dapat dipakai untuk mencegah penularan COVID-19. Kami berdoa pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama sebaik-baiknya untuk menghadapi dan menanggulangi COVID-19. Kami juga berdoa untuk persekutuan pelayanan kesaksian di harapan kasih. Kami serahkan jemaat
yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam persoalan, yang sedang sakit, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan sertai senantiasa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan maupun kelahiran. Tuhan senantiasa menyertai. Kami juga mengucap syukur untuk kelahiran anak-anak di dalam jemaat IPB Harapan Kasih. Kami berdoa untuk para pelayan IPB Harapan Kasih, para presbiter, Penatua TKN. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Darius, Dewa Kapeksi, dan juga Ibu Pendeta Unibowo. Tuhan memberkati senantiasa, menyertai senantiasa kehidupan mereka. Beri kekuatan, beri kesehatan untuk melayani jemaat. Terima kasih Pak. Kami berdoa untuk para karyawan, komisi-komisi, pengurus-pengurus berbakat. Tuhan selalu menyertai mereka. Bapa di surga, kami juga peringatkan dokter dan tenaga medis yang merawat pasien, juga keluarga korban COVID, supaya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan memberi penghiburan kepada mereka. Mereka ada di garis depan. Kiranya beri kesabaran kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga majelis muda dalam tangan-Mu. Segala keputusan-keputusannya supaya boleh membawa jemaat PPP di seluruh Indonesia makin berkembang. Terima kasih. Bangsa kami, gereja kami serahkan kepada-Mu. Terima kasih. Jemaat ini juga di mana-mana yang sedang melakukan apapun, Tuhan selalu menyertai. Terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna, kami naikkan dan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga, seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Ingatlah firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 hingga yang ke-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhi sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan Gita Bakti 86 bait yang pertama dan yang kedua. Aku bersyukur. Pujilah
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang Engkau selamatkan ini ya Bapa. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Lalu Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan bahkan yang belum. Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini juga Tuhan dapat berguna untuk pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat kami GPB Harapan Kasih. Terimalah persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita akan mendengar warta serta. Ibadah Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 08.00 WIB itu merupakan ibadah hari ulang tahun PKPA yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta dari YKBCM Ministry. Mohon perhatian bagi Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah Minggu tanggal 13 September disampaikan kepada warga jemaat bahwa pada ibadah Minggu 13 September 2020 pukul 08.00 WIB akan dilaksanakan peralihan anak pelayan PA ke Persekutuan Turunan dan anak pelayan turunan ke Gerakan Pemuda. Yang akan hadir dalam ibadah Minggu adalah anak pelayan PA dan anak pelayan PT dan Gerakan Pemuda. Jemaat tetap mengikuti ibadah Minggu secara online di tempat rumah masing-masing. Sekali lagi, jemaat akan mengikuti ibadah di rumah masing-masing secara online. Mohon perhatian dari jemaat sekalian. Yang hadir adalah anak-anak pelayan PA, kakak layan, dan anak-anak pelayan PT dan pemuda. Terima kasih atas perhatian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, jemaat yang menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan pergilah beritakan Injil melalui hidup dan kerja sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita